warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma merangka ngaji rutin setiap minggu keempat di Desa Kraton, yang untuk malam hari ini kita akan membahas dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 22, yang menjelaskan tentang masalah apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang tidak buta. Apa ya padha lakune wong sing buta kalih berjalannya orang yang tidak buta? Niki jenengan pun saged jawab piyambak. Jangankan masalah perjalanan jasmani, kita tidak natap-natap. Apa natap-natap nih? Nabrak-nabrak. Niki hanya perjalanan dunia. Perjalanan jasmani iku perjalanan dunia. Lebih-lebih perjalanan rohani, perjalanan ruh lebih ekstrim, lebih bahaya lagi. Memang Allah memberikan mata zahir, juga memberikan mata zahir, memberikan mata batin. Allah bekali jasad kita dengan mata zahir untuk menyaksikan apa isi dunia itu. Tapi Allah juga bekali ruhaniyah dengan mata batin untuk menyaksikan atau untuk melihat urusan-urusan yang berkenaan dengan akhirat. Maksudnya akhirat di sini hanyalah wujudnya Allah. Makanya sudah benar kita disindir lewat syahadat secara syar'i. Mengapa di situ asyhadu alla ilaha illallah, disuruh menyaksikan hanya pada Allah. Tapi gak paham. Kebanyakan kita umat Islam khususnya gak paham kalau di situ ada nafi itsbat, meniadakan selain Allah, jikalau selain Allah itu masih ada di dalam hati kita.
La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Berhubung ajaran tentang keesaan, ilmu tentang keesaan Allah itu tidak kita terima. Kita tidak menerima itu karena memang ini kalau diurus-urus ya, diusut-usut, imam-imam kita nggak mau menjelaskan. Akhirnya kita nggak paham kalau di dalam syahadat itu ada nafi isbat. Kita hanya diterangkan bersaksi hanya pada Allah. Udah berhenti. Pokoknya wocon. Nek wis monco berarti kamu sudah Islam. Terus rukune iman dijelaskan, lakonono. Memang prosesnya ngoten Pak. Tapi pertanyaan saya, mosok sih wis umur 50 sih proses saya di syahadat tersebut harus ada peningkatan. Makanya jangan heran kalau hati kita itu tidak pernah zikir atau ingat pada Allah yang sebenar-benarnya ingat. Hanya kita dibimbing pokoknya dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah alasan mengapa kita tidak paham. Terus imam-imam ditakoi nyapa jenengan boten nyampeake. Ada dua alasan. Satu, memang raenek sing disampekno. Dua, ada tapi ketakutan. Andai kata beliau sampaikan itu hanya sebatas satu, tempat khusus, dua, bahasa kinayah, akhirnya kita ya mumet das iki Pak. Puluhan tahun gak paham. Pun itu sejarah. Sejarah kita di masa 14 abad itu memang seperti itu. Lah sekarang beda. Ajaran tentang dinut tauhid itu dibuka dengan lebar. Ini kalau boleh saya katakan pintu rahmat, pintu surga bahasa syariat itu dibuka lebar. Nanti ada masa waktu ditutup. Lah mumpung pintu surga, pintu rahmat, pintu hidayah itu dibuka lebar oleh Allah dari segala pintu-pintu manapun, monggo manfaatkan untuk memasukinya. Pun berkenaan dengan hal itu, maka pertanyaan saya dalam materi, samakah orang yang buta dan tidak buta ruhaniyahnya itu untuk menghadap Allah? Apakah bisa ruhaniyah ini nanti pulang bertemu Allah jikalau ruhaniyah kita kondisi dalam keadaan buta? Saya jawab tidak. Sama halnya dengan jasmani. Bisakah jenengan nanti mantuk pulang dari ngaji ke rumah masing-masing dalam posisi mata ini tertutup? Nggak bisa jikalau nggak ada yang menuntun. Nah itu yang ada hanyalah kegelapan.
Terus bagaimana nasib kegelapan itu nanti dibahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman saroha. Afaman onoto utawi sapane wong iku saroha mbukakake sapa Allahu Gusti Allah sadrahu ing dodone man. Sadrah niku maknane adalah hati. Lil islami Gusti Allah buka lil islami maring isine ilmu dinut tauhid. Lil islami niki yaiku babakan ajaran untuk mengesahkan Allah. Kalau bahasa umum lil islami yaiku babakan ilmu untuk mengesahkan ruh ini terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena posisi kita itu dalam keadaan hati buta pada yang Esa. Fahuwa mongko utawi wong kuwi mang, nek wong kuwi kumang orang tersebut, apakah orang-orang yang dadanya sudah dibuka oleh Allah terkait masalah kebutaan terhadap Allah, jalannya lewat, dipahamkan hatinya terhadap ajaran-ajaran untuk mengesahkan Tuhan, ya fahuwa maka utawi wong kuwi mau iku ala nurin mesti oleh cahaya min rabbihi sangka pangerane wong. Artinya apa? Orang-orang yang hatinya sudah bisa menerima ajaran tentang ketauhidan, ajaran tentang ilmu mengesahkan pada Allah atau Tuhannya, maka hati seseorang itu akan mendapat cahaya dari Allah, dari Tuhannya. Dengan cahaya itu akan menyinari hati yang asalnya gelap menjadi terang. Istilah orang berjalan, asalnya mata ini buta Bapak Ibu, penyakit atau perkara yang membutakan mata ini disembuhkan. Kalau itu tadi matanya katarak, dioperasi kataraknya. Yang asalnya mata itu nggak bisa melihat kecuali gelap adanya sebab ditutup oleh serban, dibuka serbannya. Ini laksana itu. Berarti hati yang sudah condong di dalam dinut tauhid, mesti hati ini fahuwa ala nurin. Hati ini dipenuhi Allah dengan cahaya. Yang tujuan cahaya ini adalah untuk mengusir kegelapan. Yang asalnya gelap menjadi terang. Jenengan mawon wekdal sebelum jenengan iki kejebur atau tenggelam di dalam dinut tauhid dan mengamalkan dinut tauhid itu, sebelum bagaimana raose manah, bagaimana keadaan hati jenengan ketika ngadepi situasi apapun urusan dunia.
Nggak ada, hati itu koneksi pada Allah. Eling sejatine eling dikron kathiron nggak ada, Pak. Sing mesti ning ati sampean kali kula terjadi suasana ati iku ngaku-ngaku. Yo aku sing agawe, yo si makhluk kae yang melakukan. Begitulah. Akhirnya hati ini dikatakan hati yang buta di situ. Inilah ruhaniyah yang disebut ruhaniyah yang teringgap oleh syirik khafi, yaitu ya bunaya, hei anak putuku, niki surat Luqman ayat 13. Beliau dawuh Luqman ini terhadap anak cucunya. Ya bunaya, wahai anak putuku, la tusrik, ojo nyekutokake sira billahi kelawan Gusti Allah. Billahi terhadap Allah, jangan. Sebab jikalau kau menyekutukan padanya, inna syirka, sebab sak temene menyekutukanmu terhadap Tuhan, iku la zulmun adzim. Yekti ndadekno atimu iku peteng. Sungguh perbuatan yang seperti itu menjadikan hatimu gelap gulita. Iki bahasa gelap. Kalau kita ngomong bahasa dosa, iku mbah buyutnya dosa. Mana? Mesti gelap Pak kita. Tapi bagaimana saat ketika hati panjenengan ini sudah menerima lil Islam. Lil Islam niki maksudnya ajaran-ajaran ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Dikatakan Islam, ruh niku dalam nanti dalam keadaan terang, tidak gelap pada Tuhan. Islam itu menurut saya sih disemayatkan Allah titel itu terhadap siapapun panjenengan kalau hati sudah betul-betul mengesahkan Tuhan. Inilah Islam sebetulnya itu. Fahuwa ala nurin mir rabbihi, jikalau jenengan iki sudah menerima dinu tauhid, otomatis hati jenengan ini ada cahaya. Dan cahaya di sini ada dua hal. Pertama, nur ilmu, cahaya ilmu berarti jenengan paham. Oh iya. Dengan kepahaman inilah nanti akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil ning ati jenengan. Akhirnya jenengan iki ngambil kesimpulan gini. Walaupun ini belum nur makrifat ya, masih nur ilmu. Oh iya, wong laku apa wae kalau hati tidak sambung pada ilahun wahid Allah, ya batal lah, alias muspro. Kefahaman jenengan seperti ini dari sisi ilmu itu loh Pak, disebut ala nurin, maksudnya nur ilmu. Lah kelawan dengan nur ilmu inilah akan menghantarkan jenengan untuk nur makrifat. Manakala Anda sudah mengamalkan ilmu itu lewat zikir. Lah ini. Lah nur makrifat itu akan membuka gaibnya Allah menjadi nyatanya wujudnya Allah.
bisa di ngen-ngen nggih. Nggih. Jadi nur ilmu, nur makrifat. Nur ilmu buahnya berupa kefahaman jenengan, asal akhirnya jenengan bisa membedakan antara hukum hak dengan hukum batil miturut perilaku ruhaniyah. Contoh, jenengan bisa memastikan ibadah yang terjadi padaku diterima Allah atau tidak, bisa memutuskan, bisa menghisap. Jenengan bisa memutuskan atau mengarani, oh gak diterima, oh diterima. Sebab husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Ibadah apapun kok ya sudah dilepaskan keakuan rasa, keakuan diri yang bisa melakukan, maka pasti inilah yang disebut takwa dan inilah yang diterima. Satu, iki yang hak. Yang batil ibadah apapun apabila sumber dorongan hati itu muncul keakuan rasa, keakuan diri makhluk yang bisa melakukan, maka ini batil. Maka ditolak. Su'ul a'mali nata iju su'il akhwal mingkol bin rohibin. Pun jelas. Wis ngerti ngelmune hukum hak dan batil disebabkan nur ilmu yang jenengan den tancepke Allah di dalam dodon jenengan, maka ketika jenengan mau melaksanakan ibadah apapun mesti jenengan gak mungkin milih yang batil, yang batal, mesti milih yang hak. Itu pasti, Pak. Cuman kadang-kadang lali. Lah ngoten nggih? Lho memang ngoten. Ya itulah saking halusnya nafsu di dalam diri kita menggoda kita. Wa zuyyina linnas. Selalu kita itu dicari kelemahannya kita. Dan ini wajar dan tidak salah jikalau kita memang diletakkan Allah di dalam bab kekasih Allah itu musyahadatul fana, mesti seperti ini. Jangankan di musyahadatul fana, musyahadatul kamil pun terkadang juga begitu kok. Kecuali sudah diletakkan sebagai kekasih musyahadatul baqa. Beda, Pak. Kalau ini sih 24 jam tanpa lalai terhadap Allah, terus koneksi terus pun. Fahuwa ala nurin rabbihi, mitrut ayat ini kefahaman nur ilmu itu tidak dari klason. Wis paham ya? Dari Allah yang setiap saat dan waktu ada di diri jenengan, dibuka. Dan saya sendiri juga tidak boleh ngilokno kuwi lho kok kempel gak paham sih, nggak boleh. Saya itu wong sing nggih paham iki Gusti. Lah Gusti Allah ndelok momen waktune Allah dhewe. Oh Gusti Allah iku negur kula. Son cocok ojo kakean. Wis pokoke terangno ae. Urusan gak paham lan paham aku dhewe. Kowe kok ganyik kakean cocok. Sing gak paham kok lok-lokno. Wis Pak, Bu, nangis tok kula diseneni ngoten. Berarti salah kula. Salah. Lah tingkat gak fahaman itu ada dua, Pak. Pertama, ada yang menerima tapi belum paham. Ada yang
menerima dengan terpaksa tapi gak paham, ngamuk-ngamuk, ngaji tae ae, duduk gone bukan tempatnya. Lu ada yang di situ yang tidak mau menerima tapi kerungu, langsung ngilakno ning ati. Ngaji gak roh gone ngono iku yo kudu dijinakoni jero musala khusus. Kok ya dicekno nang tengah umum, tidak muktadal hal itu, orang ngerti nahwu ngoten dilakno ngoten. Kula nggih mek meneng ae. Kayak gitu ada dua orang, satu menerima tapi belum paham, tapi dia enggak protes, iki sing bener tapi aku durung paham. Yang kedua juga menerima, mendengarkan tapi mencak sami'na wa asoina. Inilah Pak, ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 5 atau ayat berapa itu, wacanane ngeten. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Nyun sewu, sawa'un iku padha uga sama, alaihim terhadap mereka opo a'andar tahum amlantun dirhum, dikandani atau tidak iku la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim, khatama ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine, mripat atine mereka pun ditutup pun. Bapak Ibu, kembali kepada golongan yang menerima tapi belum paham. Son ojo kakan cocot, illa mubasyiran wa nadiran, cukup kau itu memberikan kabar baik, cukup itu. Kue nggak punya hak untuk membikin orang itu faham, nggak punya. Yang buka dadanya sadrahu lil Islam aku ngono Allah. Jadi kula niki diseneni Pak, gak jenengan tok. Kula ya diseneni. Manakala dalam hati saya ada rasa kalau saya yang memahamkan, langsung diseneni Pak niku mboten ngenteni menimben. Langsung ketika dalam hatiku ada rasa aku sing tausiah, aku sing kei petunjuk, aku yang memahamkan, langsung Pak, gak usah ngenteni besok. Saknalika iku cara angsala ngoten kula ibarat, kula langsung dikaplok Gusti Allah. Nek dikaplok hansip biasa Pak, nek dikaplok Allah iki lho, mari niku bayuh, ora mari-mari pelang ngoten. Berarti apa? Dijauhkan saya dari hidayah Allah. Dijauhkan dari segala hal apa yang bersifatkan makrifat Allah, dijauhkan saya ini. Gara-gara dalam hatiku ngaku-ngaku kalau saya yang memberi tausiah, kalau saya yang memberikan petunjuk, kalau saya yang bisa memberikan pemahaman. Jadi nek ngaji babakan ilmu tuwek iku gak kanggo santri tok, yo kanggo sing ngaji, kanggo kiai. Babakan ilmu Islam
lil islami tauhid ini gak untuk hanya santri pendengar tok, untuk sing ngaji kiai ini barang wis walaupun ono kiai sing ngrungokno yo padha ngrono. Lah cahaya saking pundi yang memahamkan siapa? Allah, fahuwa ala nurin mir rabbih. Wis jelas. Bagi saya enggak boleh ngaku-ngaku, bagi jenengan tidak boleh menuduh saya yang memberikan petun. Pun paham nggih? Clear nggih? Pun awas ya. Lho nggih. Tawas-awas. Kula nggih diawas-awas Gusti Allah ya. Jadi diawas-awas. Nah, dengan cara itulah syirik khafi di dalam hati kita sama-sama bersih. Loh gitu loh. Perkara yang menggelapkan hati kita, membutakan mata hati kita, Allah sisihkan. Fawailun eta apa ya podo dengan orang yang hatinya menolak dengan ajaran tauhid. Yes, iku sampai jawab dewi. Kalau boleh saya katakan keadaan hati jenengan waktu belum mendapatkan, belum dibuka dodo sampean oleh Tuhan tentang cahaya ilmu ini untuk mengesahkan Allah bagaimana, dan setelahnya bagaimana ketika saat ngadepi ibadah ini, menghadapi resesi dunia ini. Nah, saya jamin jenengan kalau sudah masuk di sini tidak mungkin jenengan ini kebujuk sampai orang-orang ngaku-ngaku aku kekasih Allah, gak kebujuk. Kalau tampilane bajune memang Pak ora tahu sualan cekak, jubahan terus ya toh, kemana-mana pakai surban, kopiahnya itu wis duduk kopiah wong pribumi iku lho, serban diudeng-udeng ceke koyok wali iling, terus ngomong nang sampean aku kekasih Allah, aku Habib. Nah, sampean gak akan tertipu karena sudah tahu jawabannya. Habib itu dijawab Allah di dalam surat Ali Imran 31. Cirine siji, persis sifatnya kados kanjeng Nabi. Apa sifatnya kanjeng Nabi? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Artine ajarane iku nentremno ati. Ajarane iku adalah mendamaikan hati. Jagat hati sampai asali gersang menjadi subur, asali gelap menjadi terang. Ning hatiku adem. Ya niki ajaran Rasul. Lah mereka ada kesamaan dengan itu ndak? Bagaimana apa yang disampaikan mereka? Ndadekno ati ngap-ngap, panas, apa sebaliknya? Itu sampean piyambak yang bisa menerima. Kata Rasul, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku fattabi'uni ya yuhbib, mongko ndadekake kekasih sapa Allah Gusti Allah kum ing sira kabeh sebagai kekasihnya. Akhirnya disebut Habib. Gusti Allah meletakkan jabatan kekasih atau Habib bahasa Arabi. Dadi nek ana wong ngaku-ngaku Habib, perilakunya tidak rahmatan lil alamin. Sekarang jenengan baru tahu. Akhirnya enggak ketipu dengan tampilan sing Masya Allah, minyak wangi diborong Pak sak tuku. Minyak wangi.
Bukan dohir yang dimaksud kekasih Allah, tapi ruh. Bukan jasmani tapi ruh. Nek jasmani apa? Sampai nang toko tuku serban 30.000 terus sampai potong-potong dadi papat. Akhirnya asali serban dadi serbet. Ya iki. Ngoten iki saged jubah sampean nggodhi 200.000 oleh. Wis nang pasar ya. Nggo pentung pisan ya. Bila perlu pendungi sing rada antep bongkotan niku ya. Sampean ngemis, sampean njaluk, sampean enggak ya kalau tidak memberikan saya neraka karena kamu membenci aku karena Habib misalnya. Bukan itu, Pak. Bukan. Yang disebut Habib sesungguhnya kekasih Allah sesungguhnya mereka yang berkarakter bersifat seperti kanjeng Nabi pun. Fawailun mongko utawi sak elek-eleke wong paling elek, sak sengsara-sengsarane wong paling sengsara. Apa kulubuhum ati mereka iku lil qasyati dalam keadaan membatu, dalam keadaan gelap gulita, membatu keras, Pak. Ya niku sing kula sebut tolak ajaran itu, ajaran Islam itu tadi. Lil qasyah, membatu atau gelap gulita min dzikrillah, saking ingat iling dateng Gusti Allah. Dadi mboten enten ilinge belas sampean kali kula sebelum hati ini kemasukan nur mirrabbihi. Mboten saged. Kita pada saat di luar sholat, di dalam sholat aja hati ini gentayangan udah. Yang dimaksud dzikrillah, ingat pada Allah di sini yang dimaksud adalah zikron. Sejatine eling. Ndi sejatine eling? Ning ati wis enggak ada rasa kalau kita yang melakukan. Justru di dalam hati merasa yang melakukan itu hanyalah ilahun wahid, hidup dalam diri jenengan. Ini yang ku maksud. Waktu pasti kita akan kegelapan terus. Kalau nggak percaya, di belakang ayat ini ditutup dengan kalimat ula utawi mereka iku fi dhalalim mubin, ing dalam kesesatan kang nyoto. Wis. Dari inilah Pak, mati pun kita nggak bisa wa inna ilaihi rajiun. Saat di dunia pintu rahmat itu sudah dibukain Allah di dalam pintu rahmat. Sekarang saya kembalikan kepada jenengan sebagai umat manusia. Sisa umur kita tinggal berapa? Kita nggak tahu. Kapan kita game over? Menunggu kita tua, tuyuk-tuyuk, nggak mungkin. Kadang-kadang kita sepedaan motor masuk dalam desanya langsung di keadaan sepeda motor. Terus wis moli-moli loh, wis. Tapi ruhaniahnya itu di mata Allah baik. Aku yakin ada kok seperti ini, ada. Dan itu bentuk golongan kita sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah mereka yang di mata manusia indanas jelek, terus di mata Allah baik, indallah baik, apakah nanti pada akhir hayatnya jasmania juga baik? Jawabannya, iku urusane Gusti Allah. Lah posan ampakan cocok tiu urusi kuwi. Sing penting awakmu jalano.
pangapunten menawi menika agak panjang lebar. Yang pertama, pada tahun 2004 di waktu saya di perjalanan rohani, Allah itu menunjukkan satu isinya kitabnya namanya Insanul Kamil. Di situ dijelaskan tentang adanya keingkaran umat yang kemudian Allah itu menurunkan bala yang luar biasa berupa tsunami, gempa bumi, dan kehancuran, termasuk juga perpecahan umat. Waktu itu ditunjukkan secara jelas. Saya fotokopi, saya kasihkan sekitar tahun 2010 itu ke Mbah Umar Tumbu. Dulu itu kurirnya Bung Karno, kurir negara, terus lolos dari PKI, kemudian beliau mendirikan pondok Nur Rahman di daerah Pacitan. Setelah beliau saya atui kitab itu, beliau mengatakan begini, ini ke Gus Tony ya, Gus Sultan itu daerah Solotigo. Kiamat sugro itu meh entek. Mari ngono bali zaman lawat, saya bertanya, apakah benar ini nanti kitabnya ini berlaku atau terbukti bahwa suatu saat nanti akan ada kemunculan seorang penyeru. Di situ di dalam kitab itu ada seorang penyeru, setelah kehancuran itu sudah kesana duluan. Kemudian kitab itu saya kasihkan ke Gus Nur, Gus ini kitabnya. Kalau misalkan masalah jabarannya bagaimana saya tidak tahu. Insya Allah Nabi Khidir itu yang tahu, monggo. Kemudian kitab itu saya sebarkan dari pondok pesantren saat itu, yang terakhir ini ikut Gus Son, dan insya Allah saat ini saya dalam keadaan masih agak blank gitu, masih agak blank. Kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak gitu. Ya seperti dalam mimpi itu, kadang gak sadar terus sampai sana itu, aku kok wis tau kene gitu, sering itu. Terus yang saya tanyakan itu, Gus, kalau memang kitab itu hak, hari ini juga malam ini saya serahkan kitab itu, potolan kitab itu sama Gus Son, karena sudah sejak lama saya itu sepertinya dipaksa leluhur saya. Barangkali leluhur saya dulu itu pernah punya utang dalam menyampaikan ajaran tauhid itu. Di antaranya itu Mbah Sunan Geseng ya. Dulu itu pernah menemui ya istilahnya itu koyoknya itu punya utang. Masalahnya leluhur saya dulu waktu menyampaikan ajaran tauhid kan dulu disimpan rapat-rapat, cuma disampaikan untuk keluarga. Seperti mbah saya yang sudah almarhum itu juga dikasih pelajaran tauhid tapi dari kakaknya. Kemudian ibu saya yang sekarang masih ada itu juga dikasih pelajaran tauhid yang mungkin cuma sepotong. Lah saya tidak tahu maksudnya apa, kok Allah memberikan petunjuk kitab itu, apakah itu nanti leluhur saya itu punya utang atau gimana. Untuk itu saya mohon Gus Son menerima, dan kalau misalkan secara mukasafah leluhur saya punya utang, berarti saya sampaikan ini saya nunut nyaur utang. Kemudian pertanyaan saya di sini, bagaimana ibu saya itu kan mohon maaf ya, sebenarnya kalau mbah cerita itu masih duriah Rasul, cuman tidak menganut ajaran Islam yang secara lahiriah seperti sekarang. Cuma rata-rata leluhur saya itu pelajarannya agamanya tauhid seperti ibu saya. Apakah bisa saya menyampaikan ajaran tauhid ini kepada ibu saya? Masalahnya ibu sudah sepuh, tidak mungkin ke sini. Nggih. Itu. Sampun. Terus yang kedua, Gus, 10 tahun yang lalu saya diperlihatkan Allah itu nyata 3 hari berturut-turut itu diperlihatkan ombak laut yang naik setengah tinggi. Itu di dekat rumah saya Pacitan sana. 3 hari itu saya lihat tetap. Kemudian saya menanyakan kepada guru rohani saya,
Abah Samsul Bahri di daerah Delanggu Mojokerto, katanya itu hak berita itu dari Allah. Terus yang saya tanyakan, sekarang kan BMKG juga merilis kalau ada prediksi gempa megatrust 8, lebih sekian Richter dari daerah pantai selatan Sumatera, Jawa, pantai selatan Jawa sampai Bali. Berarti yang kelihatan, yang diperlihatkan Allah itu hak adanya. Cuman tunggu waktu kapan terjadinya saja. yeah. Nah, terus saya gini, kan ibu saya tuh dekat pantai. Terus bagaimana saya menyampaikan ajaran tauhid itu kepada ibu saya? Apakah boleh atau harus ke sini dengan travel langsung ke Guson? Sekian, terima kasih. Sebelum kami menjawab bahwasannya kitab Insanul Kamil itu hak, perlu saya sampaikan, selama 24 tahun berjalan ini, apa yang kusampaikan sebetulnya yang menyampaikan itu Allah, dan itu tidak keluar dari kitab itu. Disinilah Bapak Ibu yang nantinya jenengan akan mengerti sumber dari kitab itu dari Al-Quranul Qadim. Kita selama ini masih dalam tanda tanya umat Islam itu tentang Al-Quranul Qadim itu yang gimana sih? Kalau Al-Quranul Karim jelas muhakamah, ada tulisannya, ya tak? Al-Quranul Qadim itu yang bagaimana? Katanya tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Lah bingung no sini. Tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Itulah wahyu Allah yang tersirat di dalam hati jenengan. Yang ending muaranya, ajarannya adalah litauhidillah. Kalau umat Islam litauhidillah. Kalau seluruh umat litauhidi rabbihi. Apa? Mengesahkan terhadap Allah. Sebab selama ini Allah kita itu banyak sekali. Tuhan kita sak pirang-pirang. Padahal lam yalid walam yulad. Ini memang yang membutuhkan kesadaran hati untuk membuka. Makanya ayat ini tadi Az-Zumar 22, sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbihi. Tidak bisa hati ini memahami dan tahu Al-Quranul Qadim, sebab datangnya ini betul-betul dari Tuhan mubin. Tugas jenengan iki hanya memperingatkan saja. Urusan beliau menerima atau tidak bukan urusan panjenengan. Niku jawabane monggo jenengan laksanakake. Nang Kamil tak pindahi ning Bakok. Dan itu tidak kakean cocok. Nggih. Jadi kata cara kita bahas tentang masalah proyek, Pak, proyek. Di situ kan ada pemborong. Lah kan nggih? Ada
Nisori pemborong itu pelaksana, ada kepala tukang, mandor, ada kepala tukang, ada kuli. Lah ngoten nggih. Perannya dewe. Saya sebagai mandor misalnya melihat kok kerjanya si A itu bagus, gak kakean cocot, mesti tak angkat. Bagus kerjanya, gak menjatuhkan yang lain, gak selalu bikin hasut. Tak lihat-lihat, kerja ya kerja sesuai dengan apa spek yang ku perintahkan, cocok. Aku yakin bulan depan proyeknya selesai, ada proyek lagi, tak panggil lagi. Dan itu melalui uji materi, praktek, lolos, dia pasti ku angkat menjadi kepala tukang. Kepala tukang juga bagus, dinaikkan lagi. Begitulah Pak, laksana seperti itu. Sing penting kita ini diperankan Allah di mana, monggo. Sing penting jenengan ini hati tetap berakhlak ilahiyah kepada Allah. Dengan bentuk kita berakhlak ilahiyah, kita tetap memegang zikir tersebut. Jadi saya katakan tidak batal kalau memang tidak ada unsur kesengajaan. Lanjut. Kasih top gitu. Bapak kalau belum ada mungkin Ibu, kalau ada boten-boten nggih, mungkin Bapak tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet Gus. Napa asal nderek acara khusus niku saderenge zikir asar niku dereng saged istiqomah. Boten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiat tanggal 7 malam 8 September iku seakan-akan keluar dari konteks pendidikan kita, yaitu Dinut Tauhid. Karena itu muaranya itu di jalur karomah. Aku juga nggak ngerti kok Gusti Allah ngengken ngoten ya. Wong aku diperan nang ngono wis tak akoni ya. Lah, khusus itu bagi panjenengan yang sudah memahami dan melaksanakan sirul asr sekalipun dibotangi, gak lagi gak perem, khususnya yang antaranya umur 30 sampai 50. Apakah disuruh perang? Enggak. Ini sebab aku mendengar opini yang berkembang ikut diajak perang. Nek perang lawan nafsu ya bendino. Boten perang seperti 2010 dulu. Enggak. Boten. Ini ada yang memahami seperti enggak. Itu sifatnya hanya pengamanan diri Anda dan keluarga Anda sendiri. Mengapa tidak diperbolehkan yang belum memegang dzikir tersebut? Karena pertama jawabannya, ini urusan mukasyafah, karomah. Ini akan menghalangi hatimu untuk tidak bisa bertemu Allah. Karena pasti hatimu wis
sudah bisa saya pastikan akan takabur. Pasti hatimu akan riya. Itu pasti sudah. Makanya saya melarang bagi Anda yang belum mengerti itu, belum mengerti sirul asrar. Sekalipun jenengan sudah tidak masuk dalam umur yang kumaksud, entah sebelumnya atau sesudahnya, tapi jenengan ini sudah paham dan melaksanakan sirul asrar walaupun jatuh bangun, monggo nek ati sampean itu tadi dikerentek nih Allah untuk ikut. Terus bagaimana caranya ikut? Apakah harus ke pondok? Tanggal itu, jam itu? Bagi Anda yang bisa hadir, sampean hadir. Tapi bagi yang tidak hadir, tidak bisa hadir, akan saya lewatkan lewat status nanti. Saya kasih petunjuk di status. Ini tidak bisa keluar, tidak bisa ditonton oleh orang lain. Yang bisa menonton adalah panjenengan yang sudah saya save nomor sampean di dalam HP saya, nomor saya. Dan kuharapkan Anda yang belum memegang dan mengamalkan sirul asrar, jangan coba-coba ikut. Sudah saya peringatkan. Walaupun jenengan nomor Anda sudah saya save, jenengan kok belum ada sirul asrarnya, tolong sekali lagi jangan ikut dulu, jangan dibuka nanti. Status saya jangan dibuka. Status saya nanti akan berjalan 24 jam. Jikalau Anda lewat dari itu, ya mungkin sudah tidak bisa melihat. Jadi bagi Anda yang jauh tidak bisa hadir di majelis langsung, bisa Anda nanti mendapatkan. Tapi setelah selesai kami membaiat di majelis, nanti ada link yang saya kasihkan terhadap jenengan lewat status. Dan ini dijamin tidak bisa keluar, tidak bisa orang lain mendengarkan, tidak bisa orang lain melihat. Karena memang seperti itu. Bukan berarti saya meleki, enggak. Justru saya mengeman terhadap jenengan yang belum punya hak di situ, belum waktunya punya hak. Sama kita punya anak, ya, anak si umur 3 tahun minta sepeda motor, bahaya betul. Kita tidak membelikan, itu bentuk kasih sayang kita supaya tidak menghadapi bahaya. Kecuali sudah dewasa, paham, bisa mengira-ngira, maras itu sudah ada, jenengan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan, mana got, sudah tahu, rapopo, pakai sepeda itu, nggak apa-apa. Pun jadi monggo bisa diikuti pekaten. Masih ada? Monggo. Sampun cukup? Masih ada? Monggo. Saya tanyakan, apakah orang yang hanya mencapai syariat nanti pada waktu kembali kepada Allah itu apakah buta gitu, Gus? Yang kedua, zikir yang bagaimana agar hati kita tuh merasa tentram, damai. Yang saya alami baik itu mengaji Quran ataupun zikir, Allah memberikan isyarat saya itu menangis yang tak terkendali. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ekstrim loh ya. Yang pertama, kita yang hanya mengerti tentang syariat
besok kalau kita meninggal, apakah kita juga hati kita, rohaniah kita buta? Sebelumnya kami mohon maaf jikalau ada yang tersinggung. Tapi ingatlah, saya hanya menyampaikan surat Al-Isra ayat 72. Nanti sampean simpulkan piyambak. Sampean simpulkan piyambak. Setelah saya jabarkan. Begini Allah dawuh. Mangkana man utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Ana iku fi hadihi ing dalem dunya iki. Ing dalem dunya. Iku akma, meripat atine, meripat roy iku buta. Maka fahuwa fil akhirati akma, fahuwa mongko utawi man yang seperti ini iku akma, ya luwih wuta di dalam akhirat. Wa adallu lan luwih tersesat. Apane sabilan iki dadi tamyiz, jalannya sebagai penegas. Jalannya kita ruhaniah itu gelap. Gelap. Bukan perkarane gelap itu enggak ada cahaya. Gelapnya itu dikarenakan hati kita itu buta. Urusan ada cahaya atau tidak tetap buta. Mengapa ada wa'adalu sabila? Itu menunjukkan bahwasanya cahaya makrifat untuk mencapai bertemu Allah itu tidak Allah nyalakan. Ini jenenge peteng dedet. Gak peteng saja, gak gelap saja. Bahasa Indonesia gelap gulita. Tidak hanya gelap saja, tetapi ditambahi gulit. Orang Jawa namanya iki peteng dedet. Wes. Gak ada penghantar, gak ada. Siapa yang antarkan? Gak ada penolong, gak ada. Siapa yang menolong? Sebab di zona ini penolong itu cuman adanya, penolong itu cuman Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Penolong itu di situ hanya ada Allah. Wa malahum min nasirin, wa malahum lan ora ono iku lahum kedue mereka opo an-nasirin utawi penolong, gak ada. Dunia yang tadinya kita tinggalkan pabrik sak Sidoarjo milik kita, gak bisa nolong. Purul-purul kita, wong dunyane akeh aja. Bayar pul 20 niku saged, Pak. Wong dunyane pabrik sak Sidoarjo wek sampean. Mana bisa menolong? Anak-anak kita, istri-istri kita, nggak ada. Bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa menolong orang lain sementara menolong dirinya sendiri juga tidak bisa? Gak mungkin. Ada ayat yang mengatakan tidak berguna apa duniawiyahmu yang saat di dunia itu seakan-akan bisa menolong, ternyata tidak bisa. Niki nek cara tiyang getune ana ning mburi. Namanya orang kecewanya itu tidak di depan tapi di belakang. Di belakang. Waktu kita sudah habis. Ya sudah. Makanya mengapa Rasulullah diperintahkan untuk memberikan dinut tauhid? Ya semata-mata sayangi Allah terhadap jenengan wahai umat manusia.
Cuman berhubung salah tempe, salah penerima, akhirnya permusuhan. Dalika dhalalatun, acaramu iku sesat. Ya wis. Lah ngono iku kula ditegur Gusti Allah. Son, walaupun dilokno ngono awakmu aja kakean cocok. Nggih Gusti. Meneng mawon. Tenapa-napa. Jadi leres Pak niku wau golongan kita yang saat di dunia belum ada cahaya makrifat alias Allah masih buta kita, di akhirat juga begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Oh, zikir. Zikir manakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat, sehingga dengan cahaya makrifat itu akan menjadi tentram hati kita sebab bertemu Allah. Sebab dalam satu ayat Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan jadi tenang. Dibuka jawabannya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Allah dawuh gini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron. Iki dzikron katsiron. Niki Pak, yang dimaksud dzikir atau ingat pada Allah yang menjadikan hati kita tentram. Dzikron dengan sesungguh-sungguhnya dzikir. Sejatinya dzikir itu yang bagaimana sih? Saya jawab, hati jenengan ini sadar, eling bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, jenengan sadar, jenengan eling sumbernya itu dari laisa kamitsli syai'un, dari Allah, bukan dari kita. Lah kapan kita ada di zona itu? Ketika jenengan merasa sudah tidak ada. Kalau kita masih merasa ada makhluk ini, otomatis Pak, kita masih merasa kita yang melakukan. Nah terus jalan keluarnya bagaimana? Faktulu anfusakum, tiadakan keakuanmu. Rasa pangrasa di dalam hati kita yang melakukan, yang punya ini, yang punya itu, yang wujud, yang punya kehendak, yang berperan, hilangkan dengan cara bagaimana? Sampean kudu sering-sering di dalam hati melepaskan keakuan diri dengan didorong dengan dzikir sir dalam hati mengucap Allah, 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 monggo. Ini caranya. Sehingga segala hal apa yang Anda hadapi, baik perkara bala, nikmat, taat, maksiat, Anda tidak terpengaruh. Karena Anda sudah lepas keakuan makhluk dalam diri Anda. Inilah menjadikan hati yang damai. Ini harus diasah terus. Baik dalam keadaan jasmani, masuk di dalam ibadah murni atau tidak murni. Terus hati itu melakukan ini. Inilah yang aku sebut sebagai
zikir hakikat menuju makrifat, zikir sirul asr menuju fana'ud zikri, tauhid la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Titik tun. Pun ada lagi? Tasik wonten? Masih ada? Cukup? Nggih, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah Allah sematkan ilmu terhadap hati jenengan. Sebagai hablum minan nas, saya mengharapkan pada Allah menjadikan ilmu itu bermanfaat bagi jenengan dan keluarga ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir, jikalau ada kalimah yang kurang berkenan dalam hati panjenengan, saya pribadi mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.